Rasa cinta kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anak, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anak, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba Bapa, ini aku anak, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anak, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya, Pak Sumarboko. Shalom. Siap. Shalom. Ya, di tempat kami hujan deras sekali di sini. Ya. Maaf kalau ada gangguan-gangguan, tolong nanti Bu Elia ambil alih ya. Maklum ya. Jadi saya sudah memberitahu dulu. Marilah kita doa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Malam hari ini kami berkumpul kembali, kami rindu akan kebenaran firman Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu, penuhi kami penuh dengan pengertian, hikmat, marifat, supaya kami mengerti firman kebenaran. Dan kebenaran itu mengendalikan, memimpin hidup kami untuk masuk dalam kekudusan. Terima kasih diberkati kami semua yang hadir di Zoom ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, malam ini kita berjumpa kembali. Saya menyampaikan judul Doa yang Berkuasa. Doa yang berkuasa. Sebelumnya saya ajak untuk mendengarkan firman Tuhan yang ke-12 sampai 16. Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit,
baiklah ia memanggil para pinatua, jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengampuni, mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Hilang suaranya. Sembuh. Doa orang yang benar, ya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, Bapak Ibu, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bagaimana Bu Elia, suara saya bisa dengar? Jelas Pak, suaranya. Oke, puji Tuhan. Doa orang benar besar kuasanya. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi ayat sudah mengajar kepada kita, bila ada yang sakit, bila ada yang menderita, kita berdoa saling mengaku dosa kita. Saat kita berdosa, maka kita butuh Tuhan Yesus. Saat kita berdosa, iblis punya hak legalitas untuk menggocok kita. Saat kita benar, maka kita menjadi orang yang tinggal di dalam. Suaranya terputus ya, Pak. Hilang suaranya. Ya, terputus ya, Ibu-ibu? Iya, putus suaranya, Ibu. Iya, hilang lagi suaranya. Menjamah. Nah, malam iya, putus-putus. Iya, Iya. Pak. Iya. Hilang timbul suaranya. Hujan besar katanya di sana deras. Pak Sumarboko, hilang lagi suaranya ya. Kita tunggu ya. Halo. Ya, Ya. hilang lagi suaranya. Wah, ini gangguan Bu Elia. Iya. Gangguan. Suaranya bergelombang, tidak bisa ditangkap. Suaranya ya. Halo? Iya. Suaranya. Sayang ya. Dengan mohon maaf, Ya. di sini Ini soalnya di. Bu Eli, tolong ambil itu. Oke. Ya, saya ambil alih deh ya. Aduh, ini buat Pak Sumarboko, kasihan amat. Ya, ini Ibu, Bapak ya. Ini karena saya kasih kabar buat Pak Sumarboko ini. Lagi nggak ada di Jakarta, tapi lagi ada di mana tadi ya? Di Jawa, di luar kota. Ya, jadi mungkin pas lagi hujan deras, kurang jelas gitu jadi suaranya. Jadi saya minta maaf juga ya buat ibu-ibu ini karena nggak kebetulan jadwalnya pas Pak Sumarboko lagi ada tugas juga gitu ya. Di mana tadi? Di Purworejo ya. Ponorogo. Di mana Pak Rasman? Ponorogo bukan tadi? Ponorogo ya, di Ponorogo. Jadi ini sangat jauh sekali. Jadi mungkin nggak jelas juga pasti sana hujan gitu ya. Jadi kita ambil alih, ini pun juga saya ya kita sambung lagi aja ya yang tadi tentang di mana tadi Yakobus 5
ya. 12. Ya di sini katakan ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Maksud firman ini bicara tentang di Yakobus 5 ayat 15, ya. Dan doa yang lahir dari iman akan apa? Menyelamatkan orang itu. Jadi kalau kita berdoa ini ya, doa apa, dan doa yang lahir dari iman ini akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi doa ini harus lahir dengan iman, ya. Percaya apa yang kita minta, jangan meragukan lagi. Percaya apa yang kita katakan, Tuhan, percaya saya sudah sembuh. Amin Tuhan. Jangan langsung dipikir lagi, oh aku kok masih rasanya kayaknya masih sakit ini. Aminkan, saudara. Itu akan berangsur-angsur, apa yang dikatakan itu akan terjadi. Kenapa? Karena hidup dan mati ini dikuasai lidah. Betul? Apa yang diucapkan itu akan terjadi. Ya, di Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi bagaimana saat ini? Apakah doa kita masih meragukan? Kalau kita tidak meragukan, saya percaya. Ya, di sini akan melahirkan apa? Iman kita akan menyembuhkan dengan penyakit itu, ya. Dan dosa kita juga, ya, di sini akan diampuni, ya, kalau kita berbuat dosa, ya. Nah, di sini katakan apa? Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Jadi kalau ada dosa, kita jangan diumpetin. Terutama kita mengaku kepada Tuhan, ya. Kemudian mengaku juga kepada orang yang berbuat dosa, ya. Mungkin kita menyakitin orang lain, ya. Mungkin kata-kata kita mungkin kasar, entah itu ke suami, ke istri, atau ke anak, atau ke teman, atau sesama pelayanan, ya. Makanya penting sekali kata-kata ini, kita ini harus apa? Bijaksana, supaya apa? Tidak menyakiti orang. Karena kalau mulut ini kan seperti pedang bermata dua, betul nggak ya? Tajam sekali, ya. Maka di sini katakan karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan di sini ya. Jadi saling mengakui dosa kita. Kalau memang kenapa aku berat banget ya, kok nggak sembuh-sembuh, koreksi diri kita. Betulkah kita ini sudah layak di mata Tuhan? Betulkah kita ini sudah mengampuni? Betulkah kita ini sudah tidak melanggar lagi perbuatan yang apa? Melanggar dosa kita ini, ya, misalkan melanggar dosa ini apa, ya, kita tetap benci sama orang, ya, kemudian terus apalagi kita nggak suka sama orang, apalagi, ya, banyak ya dari dosa-dosa kecil, tapi di mata Tuhan itu jadi besar, ya. Maka di sini hendaklah engkau apa saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Nah di sini saling mendoakan itu ini pentingnya saling sesama jemaat ini, ya. Makanya yang di Zoom ini, ya kalau memang butuh didoakan, mintalah, Bu Elia saya butuh didoakan. Siapapun itu yang berbicara di sini, saya butuh didoakan. Akan didoakan, ya. Kenapa? Karena di mana kita ada kesepakatan, ada kuasa Tuhan yang akan bekerja. Nah, disinilah pentingnya kesepakatan, ya. Kenapa? Maka di sini katakan lagi apa? Ya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lihat, doa orang benar Tuhan akan dengar. Besar kuasanya. Amin. Ya, kemarin ada satu ibu datang ke rumah saya. Dia dalam keadaan diserang sama roh jahat. Datang ke rumah saya, terus kemudian saya layani. Ya, pertama dia datang ini suaranya bukan dia. Saya pikir saya lihatin ini bukan dia suaranya. Kemudian matanya juga bukan mata dia. Ini ada roh jahat. Cuma saya nggak bisa lihat karena saya nggak bisa kalau nggak di dalam doa. Waktu saya berdoa itu kelihatan roh-roh itu, ya. Wah, kata ini ada roh apa ini? Saya tangkingin, saya layani dia. Ya pelepasan akhirnya, saudara. Sudah pelepasan, akhirnya keluar suara aslinya dia. Suara yang benar-benar suara ibu ini keluar. Ya, kenapa? Nah inilah. Ya pentingnya kita untuk bagaimana doa didengar. Terutama hidup harus benar dulu. Hidup harus takut akan Tuhan. Ya, hidup kita ini benar-benar melakukan firman. Hidup kita ini tidak pusing sama orang lain, tapi fokus kepada Tuhan. Maka Tuhan berikan otoritas. Ya, jangan pusing kita digosipin, dikatain ini dan itu masa bodoh.
Betul? Karena itu akan silau buat kita. Lewatin aja. Kenapa? Karena iblis akan mengusik anak-anak Tuhan untuk diganggu iman kita. Untuk apa? Untuk kita langsung terpengaruh oleh keadaan yang negatif ini. Tapi singkirkan negatif ini. Mari saat ini kita fokus sama Tuhan. Amin. Ya, apapun tantangan hidup ini, memang tantangan itu akan ada. Tapi doa orang benar ini besar kuasanya. Ya, ini firman sudah katakan. Ya, contohnya lihat di sini katakan ya. Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin, saudara. Masihkah nggak yakin? Tuhan katakan besar kuasanya. Satu, benar dulu hidup kita ini. Ya, Pak Siman Boko ini memang hamba Tuhan, dipakai sama Tuhan. Ya, dia pelayanan saat ini lagi ada di Jawa. Luar biasa ya. Saya minta maaf juga kepada ibu-ibu, bukannya dia ini, tapi karena nggak bisa nyambung juga, karena di sana lagi hujan deras, akhirnya saya ambil alih. Nggak apa-apa ya kalau ini tentang doa ini, karena saya memang pertamanya juga dari pendoa syafaat, jadi saya juga harus menyampaikan juga. Coba lihat lagi ya. Di sini katakan ayat 17-nya, di Yakobus 5 ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lihat di sini ya. Elia ini adalah manusia biasa sama seperti kita ya di sini, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Terjadi tidak? Terjadi karena dia doanya sungguh-sungguh. Dia tidak pusing dengan keadaan, tapi dia fokus. Dia meminta, memohon belas kasihan Tuhan. Sehingga pikirannya tidak melayani. Jangan sampai doa kemana, mikirin, aduh, nanti mau makan apa ya? Kompor udah dimatiin belum? Itu nggak fokus doanya, saudara. Mikirin, aduh, anak belum pulang ya? Nah, itu doanya tuh akhirnya kemana-mana gitu ya. Tapi kalau doa kita memang menusuk dan kita fokus sama Tuhan, lihat mujizat akan terjadi. Amin. Kenapa? Amin. Maka di sini katakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun. Lihat dia di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Luar biasa ya, 3 tahun setengah. Tuhan tunjukkan kepada Elia ini ya. Nah, disinilah kita diajar bagaimana saat ini itu peperangan di dalam akhir zaman ini. Kita peperangan harus memakai otoritas kuasa Tuhan. Yang sudah berbahasa roh, banyaklah berbahasa roh. Ya, yang tidak berbahasa roh, jangan kecil hati, tapi dengan berkata-kata juga dengan segenap hati, ada power, ada kuasa yang Tuhan akan nyatakan. Amin. Ya, nah di sini. Ini yang Tuhan akan menunjukkan kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan juga mengasihi setiap umatnya. Makanya Pak Semar Boko diberikan temanya doa yang berkuasa. Nah, bagaimana doa yang berkuasa ini? Ya, ada yang mudah ditangking, ada yang mudah, yang susah untuk dilepaskan. Hanya satu dengan doa dan berpuasa, maka ada kuasa. Amin. Nah, di sini ya. Makanya saudara, jangan takut keadaan dunia ini juga. Memang kita diharuskan banyak berdoa supaya kita melekat sama Tuhan, supaya kita tidak jauh daripada Tuhan. Karena kalau kita nggak dekat sama Tuhan, saat ini banyak gangguan, ya. Apalagi saat ini banyak orang tergelincir oleh tipu daya orang, diiming-iming dengan bunga yang besar, ternyata dia bukan dikembalikan uangnya, tapi tidak dikembalikan. Apa sih tentang trading gitu? Saya nggak paham ya, karena untung saya nggak ikutan seperti trading ini. Ternyata banyak orang yang kecewa, banyak orang yang tertipu. Kenapa? Uang tidak kembali. Ya, banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang stres. Kenapa? Karena dia mempercayakan kepada manusia. Coba kalau kita tanya sama Tuhan, boleh nggak Tuhan aku ikut ini? Pasti Tuhan kasih tahu. Jangan nak, tarik diri. Puji Tuhan waktu saya diajakin, saya nggak tergerak. Ada teman ngajakin saya tidak tergerak. Bu Elia ikutan dong trading, enggak. Kenapa? Saya tahu, karena saya nggak diberikan warning di dalam hati saya. Saya nggak mau ikutan. Ya, ada teman saya kasih tahu. Jangan, kata saya, jangan ikutan, Bu. Nggak apa-apa, ini kan sekarang lagi ngetren. Bunganya lagi besar. Jangan, kata satu, jangan. Suara saya nggak didengar sama mereka. Akhirnya sekarang, kesian. Tapi biarlah, ya, semua harus belajar. Kembali lagi.
mengandalkan Tuhan. Amin. Ya, mengandalkan manusia bisa kecewa. Kalau mengandalkan Tuhan tidak akan kecewa. Amin. Nah, di sini ya. Makanya penting kita harus benar dulu hidup kita ini supaya kita tidak terjebak, kita tidak tertipu. Ternyata saya dengar ya, nggak baik ya kalau kita dibicarakan ya, yang menipu itu siapa ya. Ternyata masih anak-anak Tuhan juga. Saya ngenes sekali ya. Kata saya, Tuhan kok seperti ini ya. Ya, Tuhan katakan seperti ini. Waktu saya berdoa untuk orang ini, Tuhan bicara apa? Pengorbananku tidak dihargai oleh mereka, katanya. Mereka tidak takut akan aku. Tuhan katakan seperti itu. Kemudian katakan lagi apa? Banyak orang nanti yang akan bunuh diri. Banyak orang yang menghujat aku. Kenapa Tuhan aku nggak dengar? Kenapa Tuhan nggak dijawab doaku? Tuhan apa? Tuhan bilang apa? Kenapa aku yang disalahkan? Udah mereka sendiri berjalan sendiri. Bayangin, saudara. Waktu saya dengar seperti itu, saya ngenes. Ya ampun Tuhan, pengorbananmu tidak dihargai. Bayangin. Mereka sudah menyampaikan firman? Sudah. Mereka penginjil? Penginjil. Mereka pengkhotbah? Pengkhotbah. Siapa dia? Hamba Tuhan. Ya, kata Tuhan. Dia tidak akan ada masuk di dalam kesesakan. Lihat, melanggar firman. Jadi hati-hati, saudara. Ya, ada sesuatu saat ini, ya tawaran-tawaran yang menggiurkan. Doa dulu, tanya Tuhan, jangan sampai terjebak. Amin. Saya puji Tuhan, saya tidak digerakin sama sekali, ya. Malah saya kasih peringatan kepada teman saya, nggak dianggap. Akhirnya saya tinggal balikin, kan saya udah bilang, kata saya tuh. Tadi situlah. Penyesalan mah tidak ada yang di depan, betul? Semua di belakang penyesalan itu. Ya, jadi hati-hati sekali. Pentingnya kita doa dan doa. Karena dalam doa itu ada power, ada kuasa, ya. Orang benar itu akan didengar oleh Tuhan, ya. Nah, coba kita lagi sebentar. Ini karena saya menggantikan Pak Sumarboko, ya. Jadi saya juga ini masih bingung juga ya ayat-ayatnya. Jadi saya mohon maaf juga nih yang baru masuk juga. Ini bukan saya yang khotbah, sebetulnya Pak Sumarboko. Karena Pak Sumarboko ini lagi di luar kota di Jawa, nggak begitu jelas. Jadi ini saya mewakili Pak Sumarboko ya. Jadi ya kalau misalkan saya saat ini yang saya dapat aja saya sampaikan ya. Coba kita lihat sebentar ya. Matius 8 ayat 10 ya. Matius 8 ayat 10. Sudah ya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Lihat di sini, ya. Di sini Tuhan sampai kagum sama orang perwira ini, ya. Dikatakan apa? Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Tuhan mengagumi ya seorang perwira ini. Dia cuma katakan aja sepatah kata aja itu. Di sini katakan apa di ayat 8-nya ya dikatakan apa? Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Lihat, cuman katakan saja. Aku tidak layak Tuhan. Kenapa dia katakan tidak layak? Dia merasa berdosa. Dia tidak layak nih saya najis. Engkau terlalu suci dan kudus. Dia begitu humble. Dia rendah hati sekali. Tapi katakan saja sepatah kata saja. Maka akan sembuh. Terjadi enggak? Terjadi sampai Tuhan Yesus dibikin heran sama perwira ini. Apakah kita sebagai orang Kristen bisa enggak bikin Tuhan bisa terheran kepada kita? Ayo saudara, kita belajar ya. Buat Tuhan Yesus heran. Ya, kenapa? Ini seorang perwira ini luar biasa nih katakan ini ya. Luar biasa imannya. Ya, maka di sini Tuhan katakan ya. Waktu di ayat 9-nya dikatakan ya, ayat 9-nya, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit, jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Nah, ayat 10-nya, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Lihat, luar biasa ya. Di sini katakan apa? Lihatin ayat 12-nya, kita Matius 8 ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya ini. Lihat saudara, kita ini mengaku anak kerajaan surga, tapi adakah iman? Ya, apakah kita percaya bahwa kuasa Tuhan masih bekerja? Apakah kita percaya bahwa mujizat itu masih ada? Jangan karena kita doa nggak dijawab terus langsung mundur, langsung kita tidak mau berdoa lagi sama Tuhan. Padahal Tuhan sedang menguji kita, Tuhan sedang melihat kita sampai di mana doa saudara ini, ya. Maka di sini katakan, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam apa? Kegelapan yang paling gelap. Kenapa dicampakkan? Karena mereka tidak punya iman. Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Malah dia bertanya, kenapa Tuhan dan kenapa? Padahal dia sendiri yang berbuat dosa. Padahal dia sendiri tidak mengaku dosa. Padahal dia sendiri yang melanggar. Lihat, Tuhan ini bikin tameng, saudara. Tuhan ini selalu disakitin oleh anak-anak Tuhan. Contohnya, saat ini penipuan. Ternyata banyak anak Tuhan yang menipu. Ya, hati-hati saudara. Jangan tergiur karena dia kan orang Kristen, dia kan hamba Tuhan. Hati-hati, selidiki dulu seperti apa hamba Tuhan ini. Amin. Ya, nah ini akhir zaman. Makanya banyak yang meninggalkan Tuhan, banyak yang murtad. Kenapa? Nggak kuat dengan ujian ini. Makanya saudara, doa dan doa ini ada kuasa. Kita akan diluputkan. Amin. Maka di sini kita katakan, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Ini anak kerajaan ini yang tidak melakukan firman, yang menyeleweng, yang melanggar, yang murtad, ya, yang mulai mendua hati. Hati-hati saudara. Jangan sampai nanti yang terdahulu jadi yang kemudian jadi yang terdahulu. Ini yang bahaya sekali. Kita tetap harus yang terdahulu. Amin. Ya, tetap kita harus maju terus. Nah, ini yang Tuhan mau. Ya, kita lihat lagi saat ini di Lukas 18. Nanti Pak Sumarboko mungkin nanti kalau udah pulang Jakarta kali ya saya akan jadwal lagi. Kesian amat ya lagi di luar kota pas lagi hujan besar. Jadi ya inilah saya sampaikan. Jadi belum persiapkan juga mendadak tapi nggak apa-apa. Ya kita lihat ya. Ya, Lukas 18 ayat 8 dikatakan apa? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Di sini. Lihat di sini katakan, ya. Kalau aku datang, adakah engkau iman di bumi? Nah, di sini. Jangan sampai Tuhan datang kita lagi ngomel bersungut-sungut, aku nggak dijawab doanya. Padahal engkau tidak mengoreksi diri sendiri. Engkau tidak mengaku dosa kepada Tuhan. Terus melanggar dan melanggar. Hati-hati, ya. Bagaimana untuk doa yang berkuasa ini? Hidup benar dulu. 2, jaga mata. 3, jaga pikiran kita. 4, jaga telinga kita. 5, jaga hati kita. Ini celah kita. Dan mulut kita harus perkataan kata-kata yang positif. Ini celahnya di situ aja. Kalau saudara saat ini, ya, mata kita nggak kuat, terus kita cemburu, kita nggak suka, terus kita langsung menilai yang negatif, langsung salah prasangka, itu pun udah berdosa. Makanya Tuhan minta kekudusan. Bagaimana doa yang berkuasa ini? Kualitas dulu yang itu harus dimunculkan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menilai. Ya, manusia nggak bisa menilai. Ya, hanya Tuhan yang bisa menilai kita. Makanya saat ini, ya, doa yang berkuasa ini bagaimana? Banyak yang harus ditanggalkan, banyak yang harus dilepaskan sesuatunya. Ya, ini yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Karena Tuhan juga mengasihi kita supaya kita ini tidak sia-sia, tapi kita jadi pemenang. Ya, nah di sini. Coba kita lihat di Lukas 17, ya, Lukas 17 ayat 19-nya dikatakan apa? Lukas 17 ayat 19. Lalu ia berkata kepada ke orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Lihat di sini, ya. Di sini katakan, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah.
imanmu telah menyelamatkan engkau. Luar biasa ya. Di sini seru bangkit berdiri, imanmu telah menyelamatkan engkau. Begitu Tuhan katakan sepatah bangkit bangun, dia bangun dan percaya dengan iman, langsung berjalan. Nah di sini tergantung saat ini kita yang didoakan ini sejalan dengan Tuhan enggak, searah enggak, ya keinginan kita. Jangan kita minta didoakan, tapi di dalam hati sembuh enggak ya, sembuh enggak ya didoain sama hamba Tuhan ini ya, ya enggak terjadilah, meragukan. Ya kesiannya hamba Tuhan ya capek-capek doa, tapi dianya masih meragukan. Tuhan tidak mau meragukan, tapi harus percaya saja, maka terjadi mujizat. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan buat. Amin ya. Nah kemudian kita lihat lagi saat ini di ayat 6-nya ya. Lukas 17 ayat 6 dikatakan apa? Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Lihat, mulut ada kuasa, bisa memindahkan segala sesuatunya. Amin. Ya, apa yang tidak mungkin. Lihat di sini. Ya, jadi iman kita ini yang harus digalakkan ya. Iman kita ini tuh apa sih Bu Elia iman ini? Iman ini perbuatan. Iman ini buah-buah kita ini. Ya. Iman ini bicara tentang apa? Iman juga bicara tentang doa, ya. Karena doa tidak dengan iman juga tidak ada power, tidak ada kuasa, ya. Saya selalu kalau misalkan segala sesuatu mau jalan kemanapun, saya jalan dengan iman. Saya percaya Tuhan. Waduh, penuh begini, pasti Tuhan aku dapat parkir Tuhan. Itu ada aja. Pas masuk penuh, orang udah ngantri nggak dapat parkir. Aku dapat Roh Kudus, ya dia akan parkir. Aku anak raja. Betul, di depan saya langsung ada yang mundur mobil. Lihat, perkataan ini penting sekali. Jangan bilang, wah, nggak bakalan dapat nih, penuh begini nggak bakalan dapat. Karena bilangnya nggak dapat, ya nggak dapat. Kenapa? Karena engkau sendiri yang mengklaim tidak dapat, ya tidak. Makanya penting kata-kata kita ini kata-kata positif, kata-kata benar. Ya, demikian juga dengan doa. Bagaimana doamu akan didengar? Doakan anak-anak, doakan suami, doakan istri, doakan pembantu, doakan pemerintah, doakan bangsa-bangsa. Ya, hidup kita ini, ya harus ya ditata di dalam hidup kita ini, karakter kita ini, ya, sehingga ada buah-buah yang muncul sehingga diperkenan sama Tuhan. Ini penting ya. Jangan sampai nanti menyalahkan Tuhan. Betul, saudara. Ada pernyataan Tuhan seperti itu. Mereka ini tidak menghargai pengorbananku, Tuhan katakan seperti itu. Lihat ini. Sampai saya sedih juga dengan seperti itu. Mereka itu menyalahkan aku, padahal dia tidak bertanya kepada aku. Coba, mana Tuhan? Kok nggak dijawab? Kenapa aku tertipu? Kok Tuhan nggak jawab? Loh, kata Tuhan, kamu nggak nanya, nggak apa, sekarang tertipu, terjebak, malah nyalain aku. Coba, itu kurang ajar banget tuh orangnya, seperti itu. Berani-beraninya, siapa kita berani bertanya sama Tuhan? Tuhan tidak layak ditanya kenapa. Dia raja kita yang harus hormati, yang harus tinggikan, yang harus segani, yang harus sujud menyembah dia saja. Dan di sini kadang-kadang orang kelewatan benar-benar. Kalau saya Tuhannya tak jewerin benar-benar. Itulah Tuhan panjang sabarnya, makanya di sinilah. Coba kita lagi saat ini ya, Yohanes 20 ayat 31. Ya, Yohanes 20 ayat 21 ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Lihat, saudara. Di sini Tuhan katakan, ya. Tuhan pertama dikatakan apa? Ya. Damai sejahtera bagi kamu. Tuhan memberikan pertama apa? Damai sejahtera. Bagaimana kita kamu melayani tidak damai sejahtera?
Di mana kita punya power, di mana kita ada kuasa. Kalau kita nggak ada damai sejahtera, kita gondok, kita kesal, kita gemes sama orang. Nggak ada, saudara, ya kuasa itu. Tapi Tuhan pertama katakan apa? Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang, aku mengutus kamu. Ya, Tuhan katakan. Aku mengutus saudara, ya. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Luar biasa. Tuhan itu selalu melengkapi kita. Amin. Makanya bagaimana doa yang berkuasa itu, Roh Kudus akan menyertai kita. Roh Kudus akan menuntun kita di dalam doa-doa, di dalam kata-kata kita ini. Tanpa disadari, tiba-tiba katanya kemana-mana, sama kita nggak kepikir, tapi kenapa doanya bisa ke sana ke sini. Itu yang Tuhan mau. Siapa yang menuntun doa kita? Roh Kudus yang mengarahkan, nih harus kamu doakan ini. Tiba-tiba kita doa kepikir, kok jadi yang doanya ke sana ke sini ya? Padahal aku nggak kepikir doanya. Kenapa? Karena Roh Kudus ada bersama kita. Dia lebih tahu apa yang harus kita doakan. Amin, saudara. Dahsyat, ya. Nah di sini, ya. Apakah saya kepikir saat ini? Ya Pak Sumarbo kok nggak bisa? Ya Pak Sumarbo kok lagi di luar kota? Ambil alih sama saya. Saya kaget juga. Nah lo Tuhan, aku belum siap. Ya, puji Tuhan ya. Kalau ini saat ini kita sampaikan ini karena firman ini tidak kembali sia-sia. Amin, saudara. Ya buat Pak Komingwan, ya puji Tuhan. Luar biasa nih hamba Tuhan yang setia tuh wajah luar biasa ya. Jadi apa saya sampaikan ini, jadi kenapa Bu Elia ini kok itu Pak Sumarbo kok Bu Elia itu dia lagi di luar kota, air hujan deras, dia nggak apa suaranya terputus-putus, tapi saya sampaikan ini yang saya dapat aja. Nah kemudian kita lihat lagi di sini kan ya, ya ayat 23-nya dikatakan apa? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kok bisa begitu sih? Saya tanya, kenapa coba firman ini? Ada yang tahu nggak? Kenapa firman ini dikatakan? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Ya, satu itu. Dua, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Apa maksud tujuan firman? Ada yang tahu? Kenapa? Di sini katakan jelas, kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Karena kita orang benar, karena kita dipenuhi Roh Kudus. Apapun yang kita katakan, Tuhan bekerja dan dosa kita diampuni. Maka di sini kata, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada dosanya, dia tetap berdosa, tetap dosanya itu tetap ada. Kenapa? Ada kuasa dalam mulut orang benar ini. Makanya di sini katakan, ya dosanya tetap ada. Jadi jangan main-main, ya hidup kita ini. Ya, jadi hati-hati dengan hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Ya, jangan selonoh, jangan gegabah. Mungkin hamba Tuhan itu tidak membalas, tapi Tuhan yang membalas segala sesuatunya. Jadi jangan main-main dengan hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Ya, kenapa? Karena itulah, ya Tuhan tidak mau mengusik hamba-hambanya yang sudah bekerja. Maka di sini katakan lagi, kita lihat sebentar ya. Ya. Kisah 6 ayat 5. Kisah Rasul 6 ayat 5 ya. Ya. Kita baca dari ayat 3 aja ya, 3 sampai 5 ya. Kisah Rasul 6 ayat 3 sampai 5 dikatakan apa? Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Lihat di sini, ya. Di sini dikatakan apa? Suruh pilih ketujuh, ya, dari antara yang terkenal baik, yang penuh Roh Kudus dan penuh hikmat, ya, supaya diangkat mereka untuk jadi apa? Tugas, dan supaya dia membesarkan pikirannya di dalam apa? Dalam doa, ya, dan pelayanan firman. Nah ini, jadi kalau segala sesuatu itu
Kita penting memilih sesuatu di dalam doanya fokus. Kalau kita memilih orang yang tepat, ya sebagai pendoa ini nggak boleh punya pikiran bercabang-cabang. Ya, harus fokus doa ya doa. Misalkan beberapa yang minta doakan saya tuh banyak yang minta doakan sama saya. Saya doakan, saya sebutin nama-namanya, masalahnya ini, pergumulannya ini, ya. Saya doakan Tuhan kau buka jalan. Ya saya tidak tahu, hanya Tuhan yang menjawab, tapi saya bawa dalam doa. Kenapa? Karena mereka butuh didoakan. Ya, maka di sini katakan, ya ayat 5, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Nah, kita harus penuh dengan iman. Ya tadi sudah katakan, kalau Tuhan datang, adakah kita iman di bumi? Ya, kita harus punya iman. Harus mengalahkan, menaklukkan yang ada di dunia ini. Ya, dengan doa, ya doa dan doa. Kenapa di dalam doa ada kuasa, ada kekuatan, ada penghiburan, ya ada damai sejahtera. Karena saat ini iblis sedang mencuri orang-orang yang sedang tertipu, ya tertipu. Kenapa? Karena uangnya sudah dipercayakan, ya ternyata tidak dikembalikan. Stres, banyak yang bunuh diri, ya kemudian banyak yang meninggalkan Tuhan, menghujat, padahal salah-salah dianya sendiri. Puji Tuhan saya diajakin, saya nggak pernah mau. Kenapa roh saya nggak pernah ngajak? Kenapa? Itulah Tuhan baik. Makanya saudara, kalau kita hidup benar, ya nggak akan kita ditipu sama orang. Kenapa? Roh Kudus menahan kita, ya untuk apa? Mawas diri, berjaga-jaga. Nah di sini, ya maka di sini lihat seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Pirokolinus, Nikanor, Timon, ya Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Dia dipilih. Zaman dulu aja udah memilih itu dengan hati-hati, ya betul nggak? Itu zaman dulu. Di zamannya Taurat itu aja udah dipilih orang yang penuh Roh Kudus, ya yang penuh, yang iman, yang kuat imannya. Nah sekarang orang memilih itu bukan memilih orang yang berkualitas. Lihat dulu orang ini orang kaya bukan. Orang ini apa sih yang ada? Coba. Nggak dilihat kualitas dia. Nggak lihat dia imannya sampai di mana. Nggak lihat dia cinta Tuhannya sampai di mana. Disitulah salah kaprah. Makanya Tuhan sedih sekali. Ya, maka mari saudara ini. Kalau kita doakan terus, hamba-hamba Tuhan kuatkan, teguhkan segala sesuatunya. Supaya tidak salah pilih. Ya, di dalam segala sesuatu dan pelayanan sejalan seiring, ya sehingga pelayanan Tuhan itu nyampe, ya kepada Tuhan, menjadi dupa yang berkenan kepada orang yang pas yang membutuhkan. Ya seperti saya lihat Coming One ini, ya menabur benih, ya pelayanannya, ya pada orang-orang yang membutuhkan. Itu Tuhan suka. Ya mereka punya tim, ya saling menopang. Itu luar biasa. Saya juga tempoh hari melayani juga Pak, waktu itu di pasar pagi yang kebakaran dulu tuh, waktu tahun berapa tuh, kebakaran pasar pagi, saya pergi dengan ibu-ibu ini juga. Saya juga sama bawa Indomie, bawa telur, ya bawa apa lagi tuh, ya bawa kue, ya bawa macam-macam, bawa minuman juga. Sampai masuk ke kereta api, ke gerbong, sampai ke jalan-jalan pojokan gitu. Orang-orang yang bertato, Pak. Waktu itu orang-orang yang bertato itu, ya serem-serem juga sih, tapi itu saya tuh anaknya bisa berani menghadapi orang-orang seperti itu, ya. Kenapa? Karena saya benar. Saya mau melakukan yang terbaik kok. Walaupun muka itu kayak penjahat, menyeramkan, sampai ada ibu gini, aduh Bu Ella berani banget itu ngedeketin orang yang bertato begitu banyak. Saya nggak ada takutnya, Pak. Saya datangin, saya bawain, ya makan. Udah itu lagi hujan, becek, saya injek-injek ke situ. Tapi lihat, apa yang terjadi, pulang tuh saya happy. Kenapa? Udah menabur kepada orang yang membutuhkan. Takut itu nggak ada sama sekali. Ya, kenapa? Rasanya kayak puas, saya udah memberikan yang terbaik. Nah ini, ya makanya saudara, kalau kita disertai Roh Kudus nggak usah takut. Ya, mau pergi pelayanan menabur, mukanya mau kayak apa juga jangan takut. Tujuan kita baik. Ya, seperti Coming One ini. Tujuannya baik, jalan terus. Ya, puji Tuhan. Nanti kita punya rencana juga. Kalau memang kita diberkati, kita juga akan melayani seperti itu. Ya, kita sudah tanya-tanya juga. Jadi saya juga mau tanya sama Tuhan, ya untuk memberikan pakaian-pakaian, ya, terus makanan, ya. Kalau memang itu kita sudah kita ada uangnya dan kita sudah siap
keberangkatan kita akan doa dulu. Kemana tujuan yang harus kita berikan. Amin. Nah ini, ya. Ayo, selagi ada waktu dan kesempatan, ya. Kapan lagi waktu kita? Sekaranglah kita bekerja, ya. Sekaranglah waktu kita bekerja dan berdoa, terus dan berdoa. Tanpa doa, kita akan blank, kita akan dicuri damai sejahtera, kita akan terus diintimidasi sama iblis. Tapi kalau kita banyak pujian dan berdoa, saya percaya ada kekuatan, ada kemenangan, ya. Nah di sini ini yang disampaikan, ya. Kita lihat lagi saat ini, ya. Kisah Rasul 11 ayat 24. Di sini, ya ayat 24 ya. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lihatin. Dia Barnabas ini bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan karena adalah orang baik, ya. Penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Dia memenangkan jiwa-jiwa. Mari saudara, ya. Ada Zoom ini, ya. Ajakinlah yang lain, ya. Ini di sini ada Zoom nih di Bu Elia. Ayo ajak teman-teman, ya. Jangan yang penting aku aja masuk sendiri. Gak usah yang lain mah grup kita sendiri, nggak seperti itu. Kalau memang betul membuat jiwa seperti ini Barnabas ini. Karena Barnabas adalah orang baik penuh dengan Roh Kudus, dia tidak ketakutan. Kenapa? Itu jiwa semua punya Roh Kudus, ya, punya Tuhan dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah di sini, ya, jiwa datang itu milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Ya, apa sih yang dibanggakan? Banyak, sedikit, semua itu milik Tuhan. Ya. Puji Tuhan kalau misalkan itu Tuhan kirimkan, ya, terus punya haus lapar, bagus, imannya bangkit, ya, kita semakin bertumbuh di dalam iman kita, ya. Nah ini yang Tuhan mau, ada pertumbuhan, ada kehidupan, ya, ada pemulihan, ada kedewasaan di dalam doa mulai berubah. Kata-kata doa bukan aku lagi yang diminta. Tuhan tolong aku, bukan lagi aku yang didoakan. Yang saat ini mulai keluar untuk bangsa-bangsa. Mulai berdoanya ini untuk memberkati orang lain. Mulai doanya ini untuk minta belas kasihan, untuk doa pemerintah, untuk bangsa-bangsa. Mulai doa itu, mulai kita minta kemurahan Tuhan. Lihat saudara. Dulu mungkin aku dan aku. Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong aku dan aku. Kata Tuhan, egois benar kamu. Semua untuk kamu sendiri. Tapi coba, kalau kita sudah dewasa, doa kita ini bukan akunya lagi, tapi untuk membagikan untuk orang lain, untuk menguatkan orang lain, untuk meneguhkan. Amin. Ini yang Tuhan mau. Baru terakhir kita baru minta doa kita untuk keluarga. Inilah doa yang benar di hadapan Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Amin, saudara. Saya kalau doa itu, memang saya doa lebih suka saya menusuk doa sendiri. Ya. Jadi PR saya banyak, si A, si B, si C, terus saya doakan ini dan ini. Ya. Karena saya tahu masalahnya, saya tahu pergumulan, saya doakan ini. Ya. Kenapa? Itulah, ya, yang Tuhan lihat. Mungkin nanti di dalam kesesakan mereka ada kelegaan karena ada yang mendoakan. Mungkin dia nggak tahu ada yang berdoa, tapi Tuhan tahu ada yang mendoakan. Di sini Tuhan dengar, ya. Mari saudara. Itulah, ya. Itu sama nggak pelayanan? Sama. Itu pelayanan, saudara. Doa pelayanan, ya. Doa pelayanan tidak dilihat oleh manusia, yang tidak dipandang, hanya Tuhan yang memandang kita. Makanya pendoa waktu upahnya barisan depan, upahnya juga besar. Kenapa? Karena tidak dilihat oleh orang. Tapi dia datang hanya kepada Tuhan dan berlutut di kaki Tuhan. Dia berseru minta perlindungan. Bangsa Indonesia ini Tuhan selamatkan Tuhan. Dijauhkan Bapak dari teroris, dijauhkan dari bom, dijauhkan Bapak dari perang Bapak. Kalau memang itu terjadi, kami percaya anak Tuhan diluputkan. Wah, udah mulai doanya kita langsung profetik, kata-kata profetik Tuhan. Kami percaya anak-anak Tuhan diluputkan, dilindungi Tuhan, imannya bangkit, semangatnya bangkit, tidak ada ketakutan, roh intimidasi jauhkan jauh-jauh. Wah, mulai doanya mengembung-gebung menyalanya. Ini yang Tuhan mau, ya. Inilah doa, ya. Kalau kita udah biasa doa, nggak akan capek. Tapi kalau nggak biasa, lama amat nggak doanya. Memang saya pernah dengar juga gitu, kok doanya panjang amat? Doanya apa aja? Ingat nggak waktu doa semalam suntuk, ya, di Permata Hijau? Yuk kita doa semalam suntuk sampai pagi. Bingung, suami saya juga bingung.
Doa apa aja itu sampai pagi doanya. Tapi kan ibu bapak tahu kan ya, kalau udah kita doa di dalam roh, hadirat Tuhan turun, kita semangat doain luar biasa itu. Malah kita happy di dalam doa. Kenapa? Tuhan bekerja dengan dahsyat, urapan mengalir, kuasa kita bangkit. Akhirnya bukannya kita ngantuk ya, jam 1 kita malah segar, kita minum kopi dulu ya, makan bubur. Ingat tuh doa pagi itu sampai doa semalam sampai pagi. Lihat di sini. Kita enjoy. Nah, tapi kalau nggak biasa doa, apa yang didoain? Ya saya juga bingung apa yang didoain. Tapi kalau udah berbahasa roh, udah nggak dibatasi lagi, mengalir gitu ya. Nah, ini luar biasa ya. Saya percaya ya. Om Mingwan juga sama nih. Udah doa terus ya, mulai kemajuan. Saya lihat Om Mingwan ini maju banget daripada yang dulu Pak gerejanya. Ya, gereja yang dulu ya. Waduh, benar-benar dah. Tapi lihat sekarang, Om Mingwan jadi kepala bukan ekor lagi sekarang. Ya, luar biasa ya. Nah, itulah siapa yang jadi kepala? Tuhan. Kalau manusia dibikinnya kita ekor terus. Padahal manusia kita diangkat tetap jadi ekor. Tapi kalau Tuhan tidak tanggung-tanggung. Makanya, 1, iman kita harus benar di hadapan Tuhan. 2, doa kita jangan nyasar. Doa kita bukan doa mengutuki. Dulu saya terus terang, kalau saya ada musuh, doanya kutuk yang keluar. Karena dulu saya belum melayani Tuhan. Karena dulu kan masih agama yang lama. Kalau doa Tuhan, biarin orang itu, biar mampus, biar dia celaka. Itu coba, saya doanya itu dulu, doanya itu kata Tuhan ini doa apa mengutuk. Tapi lihat, karena saya nggak ngerti, saya ini masih bego, kata Tuhan ini anak benar-benar bego banget. Apa malah ngutuk doanya. Tuhan masih ampuni. Tapi sekarang Tuhan ajar saya, mendidik saya. Sekarang saya memberkati orang. Walaupun saya itu musuh saya berkati Tuhan, aku memberkati dia. Berikan kekuatan kesehatan. Lihat, ya, itulah. Memang ya, kita di dalam doa ini semua saya percaya anak-anak Tuhan sedang berdoa, tujuannya semua doa dan doa. Tapi bagaimana doa yang berkuasa ini? Ya. Nah, doa yang berkuasa ini saudara sendiri akan menikmatinya, saudara sendiri akan melihatnya, dan saudara sendiri akan melihat bukti nyatanya. Pada dalam doa itu ada bukti dan kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat. Nah, di sini ya, makanya saat ini hati-hati ya dengan mata, hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan telinga, hati-hati perkataan kita, hati-hati dengan hati, karena hati inilah ya adalah bait Allah, ya harus kudus, ya maka doa kita ada kuasa, ada power. Ini ya, tapi kan gue ini sekarang saya udah doa-doa tapi masih kerasa sakit-sakit terus. Berarti belum lulus ujiannya. Terus berdoa terus sampai waktunya Tuhan dinyatakan. Sembuh, nah disitulah. Ya, berarti kita tuh dikasih PR panjang. Ya, jangan mengeluh. Karena kalau udah disembuhkan kata Tuhan, doanya stop. Udah sembuh dah. Aku mau jalan-jalan ke sana ke sini. Nah, kan kata Tuhan, cepat disembuhkan malah kabur-kabur terus. Udah nggak diam di kaki Tuhan. Jadi Tuhan tuh tahu punya alasan segala sesuatu. Amin, saudara. Ya, ada nggak saudara yang nggak ada pergumulan dalam keluarga? Pasti ada, betul? Ya, anak-anak udah dewasa, udah remaja, ada pergumulannya, kita pikiran pergaulannya, betul? Udah dewasa kita mikirin pasangan hidupnya, betul nggak? Aduh Tuhan, jangan sampai salah pasangan. Aduh Tuhan, jangan sampai Tuhan dikerjain orang. Aduh Tuhan, jangan sampai Tuhan. Betul nggak? Berarti kita masih terus bekerja itu berdoa dan berdoa. Makanya kepikir semua dengan keluarga ini ada yang perlu didoakan. Ini ya, di mana sih ada orang tua membiarkan anaknya nggak usah didoain, biarin aja jalan sendiri. Betul-betul lah anaknya kesian ya. Kata Tuhan ini orang tua dititipin anak nggak didoain, akhirnya terjatuh-jatuh. Ya, nah di sini, mari saat ini, selagi kita masih diberikan napas lega, diberikan kita terus untuk bisa berdoa. Ya, terus berdoa, saudara. Ya, berdoa karena di dalam doa ini Tuhan akan nyatakan kuasanya. Bukan waktumu kata Tuhan, tapi waktuku akan kunyatakan. Nah di sini ya, doa orang benar itu besar kuasanya, betul ya. Coba lihat lagi di Yakobus 5 ya. Yakobus 5. Ya, Yakobus 5.
Ya, di sini ya. Ayat 7 sampai dengan ayat 8. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi di sini. Ya, dapat kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ternyata iman kita ini seperti padi yang sedang menantikan, ya, menantikan, ya. Di sini katakan apakah ada karena itu saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Petani ini sabar menanam, menunggu sampai menghasilkannya, ya, dengan tekun di sini. Karena dalam kesabaran ini meneguhkan hati kita, ya. Kenapa? Kita menantikan, tadinya kita menantikan sesuatu yang kita harapkan, yang kita kelihatan, yang kelihatan bukti nyata untuk di dunia ini. Tapi karena doa kita ini enggak terputus-putus, tiba-tiba Tuhan datang. Disitulah kita terselamatkan. Amin. Ya, tiba-tiba Tuhan datang. Tiba-tiba menjemput umatnya. Nah, ini satu alasan kenapa kita tidak boleh putus berdoa ini. Seperti kita punya jantung tidak pernah berhenti, betul? Itu seperti nafas hidup kita sehari-hari. Ya, nah demikian juga hidup kita juga. Dengan Tuhan itu nggak ada terputusnya. Ada hubungan doa dan doa terus. Maka di mana nanti Tuhan datang, kita sudah dalam keadaan layak di mata Tuhan. Amin, saudara. Ya, saya mau bicara tentang mimpi saya. Kemarin ini saya mimpi. Ya, mimpinya gini, saya tuh lagi pergi sama satu ibu, saya nggak tahu satu ibu itu siapa, di rumah orang lain itu, bukan di rumah saya. Kemudian anak saya di mana saya tidak tahu, suami saya di mana nggak tahu. Saya ceritanya lagi satu rumah itu, di dalam mimpi ya, di satu rumah itu tiba-tiba ada suara yang kencang, pemerintah yang besar bicara begini, jangan keluar, katanya gitu. Aduh, kata kenapa nggak boleh keluar? Jangan ada satu pun yang keluar, katanya. Tutup pintu, nggak boleh keluar. Waktu pas dia nggak boleh keluar, saya penasaran, saudara. Saya tahu nggak? Saya buka pintu. Tahu nggak? Yang saya lihat apa, saudara? Yang saya lihat itu aspal, tahu kan? Aspal itu meleleh, jalanan itu meleleh. Itu seperti kayak menggolak-golak itu, tiba-tiba ada darah sebelahnya, darah semuanya. Terus yang satu hitam semuanya gitu. Nah, kata saya, gimana saya? Kata saya nggak boleh keluar, tapi ini begitu keluar kok mendidih. Saya langsung ingat, aduh, anak saya di mana ya? Kata saya, suami saya di mana? Saya langsung, waduh, di sini nggak ada makanan. Kata saya, gimana nggak ada makanan? Saya bilang begitu ya. Waduh, gawat deh. Ini kok tiba-tiba pemerintah tidak boleh ada keluar satupun. Tahu nggak? Sesudah begitu saya langsung begitu bangun. Tahu nggak, saudara? Itu Tuhan kasih inspirasi kepada saya. Demikian juga aku datang, akan tiba-tiba yang tidak pernah engkau sangka. Ya, saudara. Bayangin, saya datang ke rumah orang itu nggak ada makanan. Tiba-tiba tidak ada satupun yang boleh keluar. Itu ada pemerintahan yang besar. Waktu saya bilang gini, waduh gimana di sini nggak ada makanan, saya lapar, kata saya gitu. Tapi Tuhan kasih inspirasi apa? Demikian juga aku datang, yang tidak pernah engkau sangka. Makanya saudara, berjaga-jaga terus di dalam doa. Amin, saudara. Berjaga-jaga terus di dalam doa. Karena tidak ada satupun yang tahu. Mungkin kita minta berkat. Mungkin kita minta mujizat supaya terjual. Tuhan, gedung kami, Tuhan. Yang sekian 15 lantai ini, Tuhan, segera terjual, Tuhan. Terus berdoa dan berdoa. Terus berlutut kaki Tuhan, berdoa. Bukannya itu terkabulkan, itu gedung itu terjual, tapi tiba-tiba Tuhan datang, kita terangkat udah ke surga. Amin, saudara. Itu bisa aja satu alasan Tuhan. Itulah, karena kalau engkau diberkati kelimpahan, pasti akan melupakan Tuhan. Pasti akan banyak pelesiran ke luar negeri, jalan-jalan. Tuhan pasti tidak akan izinkan. Tapi lihat, hanya satu alasan. Suruh berjaga-jaga dalam doa. Kenapa? Karena engkau tidak ada satupun yang tahu. Aku datang kapanpun. Ya, hanya Bapa yang tahu. Malaikat pun tidak tahu. Siapapun hamba Tuhan tidak ada tahu. Tapi lihat, di dalam berjaga-jaga ada kuasa. Amin, saudara. Jadi ini aja yang saya sampaikan.
Ya, mari saat ini kita harus bersabar dalam segala sesuatunya ya. Jadi ini saya mewakili Pak Sumarboko ya. Jadi ya inilah yang saya sampaikan. Semoga saudara juga diberkati ya. Karena doa yang berkuasa itu seperti apa? Satu, kita tanyakan kedagingan ya. Kedua, kita harus sabar menanti, jangan bersungut-sungut ya kalau belum dikabulkan. Saya percaya ada waktu rencana Tuhan yang bakal digenapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saat ini kita berdoa ya. Terima kasih Bapak. Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapak untuk doa yang berkuasa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau akan memberikan, melengkapi setiap anak-anak Tuhan pada akhir zaman ini dengan doa yang berkuasa ini. Siapkan kami semuanya Tuhan untuk tidak terlena, tidak tertidur, sehingga kami tidak sibuk dengan orang-orang lain, tapi kami sibuk dengan ya Bapa. Kuduskan, sucikan terus mata hati pikiran kami Tuhan, sehingga hati kami terjagai Bapa dengan ketulusan hati kami yang murni kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat mengucap syukur berkati Pak Sumarboko Tuhan, yang mestinya dia yang ambil alih Pak. Sampaikan firman, tapi karena ada gangguan Tuhan Yesus. Berkati dia di sana Tuhan, sehingga pelayanan juga berjalan dengan baik. Pak Sumarboko sehat, Bapak tibakan kembali ke Jakarta dengan selamat Tuhan, ada pasukan malaikat menyertai dia juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau selama-lamanya. Hanya satu Yesus mendapat syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Pak Rasman, angkat satu pujian ya, nanti mungkin ada kesaksian. Ya, sebelum kita ke kesaksian, kita nyanyikan satu lagu Yesus terlebih besar di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Ya, Yesus terlebih besar. Saya minta nanti untuk Ibu Sarah siapkan untuk doa syafaat ya. Ya, mungkin ada yang mau bersaksi kali. Silakan. Siapa yang mau bersaksi? Ada yang mau bersaksi enggak? Ada yang mau bersaksi? Bapak, Ibu, ayo jangan diam-diaman ya. Saya nggak sebut namanya nih. Ayo, ada yang mau bersaksi enggak? Pak Komingwan. Mana? Ya. Mau bersaksi, Pak? Ya. Bersaksi, Pak.
selama mengembalakan nih Pak. Ya, shalom semua. Selamat Shalom. malam ya. Hmm. Nah, memang di saat pandemi ini ya, saya dari 15 Maret 2020 ya, itu saya terakhir melayani Tuhan tuh keluar ya. Iya. Akhirnya saya bisa melayani lewat Zoom ya, yang sudah berjalan 1 tahun ya. Di tahun 2021 bulan Februari tanggal 24 itu saya mulai ibadah Zoom. Tadinya saya ikut orang aja ya, tapi karena ada gerakan akhirnya kita buka sendiri ya. Puji Tuhan, dari teman saya itu juga saya belajar ya. Kalau enggak kan kita juga gaptek ya, karena saya jujur saya nggak bisa pakai laptop ya, nggak bisa tahu link Zoom, tapi Tuhan buka jalan dengan caranya yang luar biasa ya, untuk kita bisa tetap bisa melayani Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Saya juga belajar dari teman-teman ya, supaya kita lebih lagi lah semangat ya untuk melayani Tuhan. Karena teman-teman saya juga yang usianya sudah 60 ke atas kan sudah bukannya nggak boleh ke gereja, tapi sudah dirumahkan ya, Betul. supaya ibadahnya lewat Zoom aja, lewat online ya. Tapi saya bersyukur ya, kita masih boleh ketemu. Bahkan saya bersyukurnya apa? Saya bisa melayani sampai ke luar negeri loh. Itu mustahil buat saya ya. Ya, luar biasa. Tuhan bisa kirim ya, teman-teman ya, bisa kenalin. Akhirnya saya di jadwalnya itu sebulan sekali ya. Itu bukan karena saya hebat, enggak. Tapi saya percaya ini karena kuasa Tuhan lah yang Amin. kita mau dipakai oleh Tuhan ya. Amin. Karena saya percaya hidup yang berarti itu adalah hidup yang bisa melayani Tuhan. Amin. Banyak orang pengen umur panjang ya, pengen sehat terus, tapi nggak ngapa-ngapain ya. Kemarin saya khotbah tentang no action talk only ya. Jadi nggak ada actionnya, nggak ada kegerakannya ya. Cuman bicara aja gitu, ngomong saja. Itu juga sangat disayangkan ya. Karena kan manusia ini diciptakan Tuhan bukan hanya terpanggil, tapi jadi orang pilihan Tuhan. Ya, Matius 22 ayat 14. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang kupilih. Ayo kita mau jadi orang yang terpanggil atau orang pilihan Tuhan? Ya, kita lakukan. Saya percaya kalau kita minta urapan terus, minta pewahyuan sama Tuhan terus ya, tetap rendah hati ya, tetap. Saya mengatakan begini, Tuhan, saya mau melayani Engkau sampai seumur hidupku. Ya. Jadi nggak ada istilah kata pensiun, nggak ada. Kalau bekerja bisa pensiun, tapi di dalam Tuhan nggak ada kata pensiun. Ya. Kita terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, karena di 1 Petrus 4 ayat 2 itu saya pegang ya. Hendaklah waktu yang sisa jangan kita pergunakan untuk keegoisan kehidupan kita, maunya kita, tapi biarlah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Ya, jadi maunya Tuhan itu apa buat kita? Ya, saya lihat juga luar biasa ini Ibu Eliaster ya. Akhirnya bisa ketemu juga di link Zoom ya. Luar biasa. Juga sama Pak Rasman nih. Wah, ya. Luar biasa ya. Melayani Tuhan itu harus sungguh-sungguh ya. Jadi jangan setengah-setengah, jangan sampai tawar hati itu ya. Itu yang sangat disayangkan ya. Tapi saya percaya di ibadah tubuh Kristus ilahi ini nggak ada yang seperti itu. Amin. Ya, tetap semangat terus, semangat ya. Bahkan ibadah saya kan bukan sehari terus seminggu 2 kali ya, tiap hari loh. Wah, ini luar biasa ini ya. Luar biasa. Kita sepakat sama teman-teman, mau seminggu sekali apa mau ntar hari libur, nggak usah Pak. Kita sepakat setiap hari non-stop. Wah, luar biasa. Ya. Nah itu saya percaya kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Asal kita mau setia, taat, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Itu aja yang saya bisa bagikan. Kiranya terus kita tetap semangat ya. Seia, sekata, sepikir, sejiwa. Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun bait Allah yang kudus. Di mana? Di tubuh Kristus ilahi yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Rasman. Terima kasih Bu Eliaster. Ya. Semangat terus. Luar biasa ya.
ya maju terus dalam Tuhan ya. Amin, amin. Ya. Tuhan Yesus Jadi berkati. ini ya, yang Tuhan kehendaki ya. Ya memang saya sih memang terbatas, soalnya kan ibu rumah tangga juga, ya hamba Tuhan juga, di rumah juga nggak ada pembantu ya. Jadi saya tuh beberes sendiri, semua kerjain sendiri, masak sendiri. Wah, semua ngurus sendiri apa-apa. Jadi saya pikir ya udah waktunya pas adanya hari Kamis. Saya pikir ya udah hari Kamis. Gak apa-apa, itu Iya. bagus semua. Iya, saya pikir ya udah nggak apa-apa. Saya pikir nah ini selagi ada waktu tetap saya gunakan juga ya. Amin, Nah amin. ini jadi ada lagi yang mau bersaksi Bu Susan? Bu Susan ketahuan bersaksi. Silakan Bu Susan. Aku boleh bersaksi ini. Ya silakan. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatannya. Ya. Hanya kita bisa memuliakan, mengagungkan Tuhan. Ini kesaksian saya baru kejadian. Ya kesaksian nggak seberapa, tapi di sini yang saya mau melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan dan bagaimana kalau kita taat sama Tuhan ya. Sebetulnya ini kesaksian saya begini, saya kan suka ngasih rantangan ya, hanya 2 keluarga yang saya layani. Nah kemudian sudah berjalan mungkin sebulan ya, sebulan saya melayani 2 keluarga aja untuk makanan rantang. Saya bersama Mbak Tini berdua kita ngerjain. Nah saya kebiasaan saya kalau ngasih makanan rantang itu karena saya kan sambil ngerantang saya juga ada Zoom kan, biasa jam 10:30, jadi saya harus cepet-cepet sebelum acara Zoom itu karena saya harus siap karena dia mau ambil makanan itu sekitar jam 11-an gitu. Nah, saya sudah berjalan 1 bulan ini, lebih kayak udah 1 bulan lah kurang lebih. Nah kemarin kejadiannya saya bikin makanan, rasanya sih aman-aman aja, biasa aja makanannya saya buat. Kemudian ternyata saya dikomplain sama yang ini, dibilang, waduh ini kok saya kan bikin bakwan sama ayam goreng tepung yang file sama sup, dikomplain ini makanannya kok katanya nggak tawar, aduh nggak ada rasa, kaget saya. Nah kemudian saya kaget, aduh Mbak, kita tuh memang saya sedang puasa Daniel, tapi puasa Daniel tuh kan nggak boleh makan yang enak-enak ya, nggak boleh makan yang enak-enak, kita nggak makan daging, nggak makan ayam, hanya makan sayur dan buah. Tapi saya sudah berjalan, puasa saya sudah berjalan ke hari ke-14, selama ini nggak apa-apa, saya kadang-kadang nggak ngerasain juga nggak apa-apa, udah biasa gitu. Terus saya merasakan kok ini puasa nggak apa-apa kok, kenapa ini bisa kecolongan saya rasanya. Akhirnya terus Mbak Dini bilang, Bu, ternyata kita nggak berdoa, katanya dia bilang gitu. Jadi sebetulnya setiap saya mau masak selalu saya minta Roh Kudus, Tuhan Yesus. Jadi sambil saya menyiapin bahan, nyiapin apa, saya belanja sendiri ke pasar, tapi selalu saya berkomunikasi sama Tuhan. Tuhan, saya mau masak, Tuhan, campur tangan ya Roh Kudus, supaya makanan yang saya masak ini berkenan sama orang yang mau makannya. Ingatkan saya supaya jangan saya dengan batin ini biar jangan lupa bahan-bahan semua. Pokoknya saya bicara lah kayak bicara sama ini. Itu tiap hari saya begitu. Ternyata kemarin itu saya diingatkan sama dia, Bu, Ibu tadi lupa ya katanya, nggak doa ya. Waduh, bener saya bilang gitu. Saya nggak doa. Di sini saya benar-benar saya minta ampun sama Tuhan. Saya melihat bagaimana kita kalau sudah bersama Tuhan, kita sudah merasakan penyertaan Tuhan, kita meleng aja sedikit, itu Tuhan ingetin. Lucunya jadi Tuhan bilang, ayo ingat kenapa. Terus ingetinnya ke Mbak Tini, udah berdoa belum tadi? Mau mengandalkan diri sendiri ya, katanya begitu. Jadi kayaknya suara Tuhan tuh Mbak Tini tuh kayak bercanda, tapi wah langsung saya tuh kaget dan saya, waduh Tuhan terima kasih diingetin. Jadi sampai saya bilang, saya masak apa pernah saya bikin kue kelapa tart, itu naruhnya tuh ada yang lupa. Tapi karena saya selalu ngandelin Tuhan, saya selalu minta penyertaan Tuhan, itu bisa nggak apa-apa loh, bisa enak akhirnya gitu. Jadi
Di sini saya benar-benar merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan tuh luar biasa. Dalam hal apapun kita selalu beserta dengan Dia, selalu kita minta pertolongan Dia, dan hal kecil apapun kalau memang kita udah biasa mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan bikin semuanya itu baik adanya. Itu yang saya rasakan. Di sini saya merasa ketegur sama Tuhan dan saya mengucap syukur saya bisa ditegur. Itu aja. Puji nama Tuhan. Betul. Bu, iya itulah Bu. Doa penting kan? Penting sekali. Nah, ini lupa halai doa, akhirnya makannya hambar. Hambar, aduh bener-bener. Itulah. Padahal itu udah dibumbuin, udah dipakein kemiri, pokoknya udah semua. Kok bisa ya saya bilang itu. Tapi akhirnya oh iya, saya lupa berdoa. Iya. Itu yang saya bilang, Tuhan tegur. Hal kecil Iya. sekali Tuhan Iya, menegur. itu betul. Kenapa? Karena peringatan ya. Kalau Ya, itu. kalau nggak diperingatkan nanti terlena terus gitu. Jadi Iya, itulah. makanya saya benar-benar minta ampun sama Tuhan. Iya. Karena saya merasakan penyertaan Tuhan. Saya pernah bikin cover tart, itu saya lupa naruh apa ya, ada yang itu naruhnya tuh sudah di dalam ini loh. Bisa ambil kembali lagi di itu, tapi tidak apa-apa. Bagus aja selesai. Karena apa? Selalu saya sudah berdoa minta penyertaan Tuhan. Iya. Itulah ya. Jadi pas banget ya doa yang berkuasa ini ya. Sebetulnya ini bukan tema saya sih. Sebetulnya ini temanya Pak Sumarboko. Sebenarnya Pak Sumarbokonya lagi ada di Progo apa di mana pelayanan di Jawa. Jangan ngandelin diri sendiri, Iya. itu yang tegur. Nah itulah. Tapi luar biasa ya. Jadi diingatkan untuk doa dan berdoa terus. Ya ini untuk Ibu Oli. Ibu Oli apa Pak Oli nih? Saya Ibu Oli ya. Halo, salam. Bu Oli. Ya. Wali. Ripka. Mau bersaksi Ripka? Belum, Bu Elia, belum. Belum. Bu Retno sehat ya? Ya. Siapa lagi nih? Bu Meske? Bu Meske? Mana nih Bu Meske? Bu Kimlan? Mau bersaksi Bu Kimlan? Shalom ya Bapak Ibu Ya, yang bagikan dikasih hati. Tuhan Yesus. Kesaksiannya memang Tuhan Yesus selalu baik. Jadi memang kita itu tadi Yakobus 5 ayat 16 doa orang benar besar kuasanya. Memang kita harus berdoa ya, nama Yesus yang berkuasa. Jadi saya waktu itu saya menyaksikan kebaikan Tuhan ya. Waktu saya vaksin yang ketiga Bu Elia booster, kalau saya sendiri kan nggak usah lagi yang seperti Bu Elia bilang gitu kan. Tapi gimana ya, pemerintah suruh gitu dan suami juga akhirnya saya juga itu ayatnya itu saya berdoa Bu. Jadi saya booster tapi saya berdoa kan Tuhan Yesus yang iniin kan. Saya berdoa dalam nama Yesus yang berkuasa. Jadi di vaksin booster itu tidak ada efek apa-apa, nggak sakit, nggak apa-apa. Puji Tuhan, nama Yesus yang berkuasa. Jadi pas di booster itu, saya tuh puji Tuhan, nggak ada efek apa-apa, nggak ada efek samping apa-apa. Kan ada yang bilang jadi panas, demam, ya apa pokoknya jadi sakit yang lain-lain deh. Tapi puji Tuhan ya, yang dibilang temanya hari ini doa nama Yesus yang berkuasa, memang nama Yesus. Jadi saya panggil nama Yesus. Jadi yang disuntik booster itu darah Yesus yang Ibu Elia bilang, bukannya ini Tuhan Yesus ini semua, darah Yesus, nama Yesus yang berkuasa. Jadi kita selalu panggil nama Yesus yang berkuasa, di mana saja nama itu yang berkuasa. Nah, jadi ya seperti Ibu tadi bilang, lagi mau masak, mau apa aja Bu, semua yang panggil nama Yesus yang berkuasa, makanan jadi sedap, mau suntik jadi enggak apa-apa, berjalan dengan baik semuanya, puji Tuhan ya. Jadi saya selalu, selalu diingatkan, seperti Ibu Elia kan pengembalaan ya, memang nama Yesus, kita semua itu nggak ada apa-apanya, Roh Kudus yang menuntun kita semua, boleh jadi berkat ya Bu, bawain firman, Ibu bisa tek, ya, Roh Kudus yang menuntun Bu, luar biasa. Saya bilang, waduh ini ayatnya Ibu kan nggak bawain hari ini, ada hamba Tuhan, tapi ya itu Roh Kudus kalau nuntun begitu Bu, luar biasa banget memang.
Makanya nama Yesus tuh yang berkuasa, Roh Kudus selalu mengingatkan kita. Jadi ya itu aja saya mau menyaksikan, jadi saya lagi di booster juga, saya panggil nama Yesus yang berkuasa itu. Jadi dapat berjalan dengan baik, boleh saya sehat, semua itu puji Tuhan ya. Nah, apa aja saya selalu sebut nama Yesus yang berkuasa, luar biasa. Kita berdoa, panggil nama Yesus, berseru. Kan Tuhan bilang, berseru kepada Tuhan, Tuhan tuh akan menjawab. Hal-hal yang tersembunyi pun dikasih tahu. Itu Yeremia 33 ayat 6. Yeremia 33 Ya, Yeremia 33 ayat 3 sampai 6, Bu. Sampai 6 itu bisa dibaca semua. Terus sama tadi Bilangan 14 ayat 28. Apa yang kamu katakan Tuhan akan lakukan. Puji Tuhan ya. Jadi kita perkatakan yang perkataan firman yang baik-baik. Kalau kita lagi sakit, kita bilang saya sudah sembuh. Nah, perkatakan Tuhan lakukan, saya sudah sembuh, sehat. Seperti saya divaksin, ya nggak ada efek apa-apa, sehat. Pokoknya ya puji Tuhan. Jadi apa yang kamu katakan Tuhan lakukan. Panggil nama Yesus yang berkuasa. Karena doa orang benar besar kuasanya ya Bu. Amin. Itu aja. Ya, puji Tuhan ya. Iya betul. Saya juga kaget Bu Kimlan ya. Pak Sumarmboko kan lagi di luar kota. Memang jadwalnya dia sih sebetulnya ini udah lama dijadwal gitu. Dan dia nggak bilang juga sih lagi di luar kota gitu. Dan lagi pas hujan besar ada hambatan gitu kan, jadi masuknya terputus-putus. Dia udah bilang si Bu Elia kalau misalnya nggak bisa nyambung ambil alih. Pas di sini saya kaget juga. Nah loh, ambil alih. Tapi karena saya kan doa ya, doa berkuasa. Tuhan tolong saya juga deg-degan juga ya. Puji Tuhan ya kalau sudah terberkati gitu ya dengan amin, terberkati. Gitu. Kaget juga saya juga ya, tapi itulah karena memang Tuhan baik ya, ada solusinya. Amin. Ya, Pak Sumarmboko juga di sana melayani. Saya percaya ini firman jadi berkat ya. Amin. Ya, puji Tuhan Bu, kita terberkati semua Bu, amin. Diberkati luar biasa. Amin. Pak Budi mau bersaksi Pak Budi? Enggak, Pak Budi enggak. Ya, kita doa aja saat ini ya. Untuk Maria Anastasia nih. Ada mau bersaksi enggak? Maria. Pada kemana nih? Haleluya. Oke, saat ini kalau udah enggak ada, kita tutup di dalam doa. Ya, kita doa syafaat. Saya minta Ibu Sarah doa syafaat ya. Silakan. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Usaha dibuka suaranya. Saya di luar kota, masih belum nyampe rumah nih. Oh, di luar kota? Oh, ya, nyampe rumah. Tapi ya. masih telat. Maaf ya. Oh ya udah, oke. Ya, Ibu Sarah, kita doa syafaat ya Bu Sarah ya. Silakan Bu Sarah, buka suaranya. Yuk mari kita berdoa. Haleluya, syakara basyakara bala bara, haleluya, 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 ya la syakara bara bara. Ya Bapak kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami mengikut Zoom ini, di dalam ibadah Zoom ini, mengenai firman Tuhan, doa yang penuh kuasa Tuhan, melalui firman ini yang dibawa Bu Elia Esther ini, membuat kami kuat loh, sehingga kami doa dengan iman, kami percaya loh Tuhan, mengenai firman ini menguatkan kami, kami sangat diberkati dalam nama Yesus Tuhan. Aku berdoa setiap orang yang mengikut Zoom ini, siapapun yang mengikut Zoom ini, Tuhan Engkau urapi dia, Tuhan Engkau pakai dia semuanya yang di dalam Zoom ini, dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam nama Yesus, dan berkati aspek kehidupannya di dalam Zoom ini, pekerjaan semuanya, keluarganya semua diberkati dalam nama Yesus. Tuhan Engkau berkatilah Pastor Lasman ini yang membawa puji-pujian ini, Tuhan Engkau pakai dia dengan luar biasa, urapi dengan luar biasa Tuhan, melalui Pastor Lasman ini banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan diselamatkan dalam nama Yesus. Cikara papa payala cikara bara 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 bara. Tuhan Engkau berkati Pastor Pak Sambako ini yang sekarang di luar kota ini, Tuhan Engkau berkati keluarga besarnya, Engkau pakai dia dengan luar biasa Tuhan, melalui firman yang disampaikan, menguatkan orang sehingga banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan diselamatkan dalam nama Yesus. Syakara papa papa papa. Ya Rabba syakara bara bara Tuhan Engkau berkatilah Bu Elia Esther ini, berkati keluarga besarnya Pak Kimto bersama Michael, keluarga besarnya Tuhan Engkau berkati, Engkau pakailah
Bu Elia dengan dipakai Tuhan dengan luar biasa, urapan yang luar biasa, berikan hikmah ilahi, pewahyuan turun dari surga, setiap firman yang disampaikan Bu Elia Esther menguatkan orang sehingga banyak jiwa yang bertobat dan diselamatkan dalam nama Yesus, sehingga roh yang mendengarkan firman-Nya menjadi semangat, rohnya menyala-nyala dalam nama Yesus. Tuhan, aku percaya Engkau kilema Pak Bu Elia Esther ini dipakai Tuhan kemana-mana pun pergi lo selalu dilindungi dan diberkati dalam nama Yesus. Ya Tuhan, aku mendoakan Indonesia ada damai sejahtera. Indonesia diberkati. Ada kebangkitan rohani besar-besar terjadi di Indonesia dalam nama Yesus. Ya Tuhan, Kau berkati Pak Jokowi dan Presiden Pak Jokowi dan Wakil Presiden dan sejajar pemerintahan dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Tuhan, Engkau berkati, Engkau lindungi dalam nama Yesus. Ada kesatuan hati untuk memimpin Indonesia penuh damai sejahtera. Tuhan, tercurahlah kuasa-Mu ya Tuhan, roh takut akan Tuhan pada setiap pemerintahan pemerintahan Indonesia ini, sehingga banyak bangsa-bangsa Indonesia takut akan Tuhan. Tuhan, Engkau jamalah seluruh bangsa Indonesia ini lo. Dari Sabang sampai Maluku lo, Tuhan, Engkau lawatlah bangsa-bangsa Indonesia ini dalam nama Yesus. Aku percaya lo Indonesia sangat diberkati. Ada kebangkitan rohani besar-besaran terjadi di Indonesia lo. Indonesia dipulihkan, ekonomi Indonesia dipulihkan dalam nama Yesus. Ya Tuhan, Engkau berkati setiap gereja-gereja semua, Engkau berkati dalam nama Yesus. Ya la basyakara bala basyakala bala basyakara bara bala bara 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 bala. Dan Tuhan, Engkau berkati setiap hamba-hamba Tuhan, siapapun hamba-hamba Tuhan, Engkau pakai dia dengan luar biasa. Engkau berkati dengan luar biasa lu dalam nama Yesus. Ya la basyakara bara 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 Tuhan. Orang yang sakit Engkau sembuhkan, setiap orang di rumah sakit, orang yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sakit COVID Tuhan sembuhkan dengan kesembuhan ilahi dalam nama Yesus. Dan Tuhan berkati setiap tim medis, dokter-dokter, pelawat Tuhan Engkau berkati, berkatilah dia sehat selalu, berikan imun yang luar biasa dalam nama Yesus. Yalah syakara basyakara bara 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 bara. Aku percaya Tuhan Engkau berkati Indonesia. Indonesia sudah dipulihkan, bangsa-bangsa Indonesia semuanya Tuhan lawat, Tuhan selamatkan dalam nama Yesus. Terjadi mujizat, revival terjadi, kebangkitan rohani besar-besar terjadi di seluruh bangsa Indonesia ini. Yesaya 60 sudah terjadi, tergenapi di Indonesia ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari saudara kita angkat kedua tangan saat ini ya. Kita terima berkat dari Allah Bapa Putra. Mari saudara kita angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara yang percaya, kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat istirahat ya. Terima kasih Ya. Bu Elia. Tuhan berkati ya. Terima kasih Bu Elia. Iman ya. Terima kasih, Bu Elia. Ya. Bu Elia. Baik. Semangat. Ya, Bu Ira. Pak Pendeta semuanya. Ya, Tuhan Semuanya Bu berkati Susan. semuanya. Ya. Semua Tuhan Tuhan berkati. Yesus memberkati. Sampai Semuanya Bu ketemu. Susan. God bless you ya. Pak Budi. Salam semuanya. Selamat istirahat ya Bu. Asman, thank you ya. Rika. Ripka. Elia, salam buat Semuanya. Pak Salam semangat. Sucipto ya. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Thank you. Selamat istirahat. Amin. Amin. Gimana?